Assalamualaikum, hai semua. Masih di catatan istimewa guys. Sudah menjadi hal umum bagi wanita untuk menolak lamaran dari pria, dan hal ini tidak biasanya membuat heboh dunia. Namun ada beberapa kasus tertentu di mana penolakan lamaran dari pria oleh wanita menjadi berita utama di seluruh dunia. Berikut Mimin merangkum beberapa kasus sejarah pria ditolak lamaran oleh wanita hebohkan dunia. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Kasus Elliot Rodger. Pada tanggal 23 Mei 2014, seorang pria bernama Elliot Rodger, usia 22 tahun, melakukan serangkaian penembakan di Isla Vista, California, Amerika Serikat. Sebanyak 6 orang tewas dan 14 orang lainnya terluka dalam serangan tersebut sebelum Elliot mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Setelah penyelidikan, diketahui bahwa Elliot Rodger memiliki masalah mental yang serius dan mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial dan menarik perhatian perempuan. Dia juga memiliki obsesi terhadap status dan kekayaan, serta menyalahkan perempuan karena kegagalannya dalam meraih kebahagiaan dan kepuasan. Sebelum penyerangan, Rodger telah memposting beberapa video dan manifesto online merinci kemarahan dan frustasinya terhadap wanita yang dia yakini telah menolaknya dan pria yang sukses dengan wanita. Tulisan dan videonya juga membuat pandangan misoginis dan rasis. Insiden penembakan ini memicu diskusi tentang isu-isu seperti kekerasan terhadap perempuan, gangguan mental, dan kontrol senjata di Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang dan kelompok telah bekerja untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah ini dan mengambil tindakan untuk mencegah kekerasan semacam ini terjadi di masa depan. Kasus Meng Yeonjun. Pada tahun 2014, terjadi kasus kekerasan yang dilakukan oleh seorang pria bernama Min Yeonjun di Seoul, Korea Selatan. Min Yeonjun menyerang dan membunuh seorang wanita setelah wanita tersebut menolak lamarannya. Menurut laporan media, Min Yeonjun awalnya mengunjungi kantor polisi pada hari kejadian dan mengatakan bahwa dia telah membunuh seseorang. Ketika polisi tiba di lokasi kejadian, mereka menemukan jenazah wanita tersebut di apartemen tempat tinggalnya. Setelah diinterogasi, Min Yeonjun mengaku bahwa dia telah melakukan serangan tersebut karena marah dan kesal bahwa wanita itu menolak lamarannya. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak dapat menerima penolakan tersebut dan merasa telah dirugikan oleh wanita tersebut. Min Yeonjun kemudian diadili dan divonis bersalah atas pembunuhan tersebut. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan pada tahun 2015. Kasus ini menarik perhatian publik dan menjadi perdebatan tentang kekerasan dan perlindungan terhadap wanita di Korea Selatan. Romeo dan Juliet, India. Kejadian tragis yang berlangsung pada tahun 2013 di Rajasthan, India. Pasangan tersebut terdiri dari seorang pria Hindu berusia 18 tahun bernama Ramesh dan seorang wanita Muslim berusia 16 tahun bernama Juliet. Keduanya telah menjalin hubungan selama beberapa bulan dan berencana untuk menikah, meskipun keluarga mereka menentang pernikahan antaragama. Setelah upaya mereka untuk meyakinkan keluarga mereka tidak berhasil, Ramesh dan Juliet memutuskan untuk kabur bersama pada tanggal 4 September 2013. Namun, polisi berhasil menemukan mereka dan memaksa mereka kembali ke rumah masing-masing. Setelah kembali, keluarga mereka semakin marah dan tidak memberikan izin untuk menikah. Dalam sebuah tindakan putus asa, Ramesh dan Juliet memutuskan untuk bunuh diri bersama pada tanggal 11 September 2013. Mereka meninggalkan catatan bunuh diri yang berisi permintaan agar keluarga mereka tidak disalahkan atas kematian mereka. Kasus ini menyoroti masalah yang sering terjadi di India, yaitu pernikahan antaragama yang bertentangan dengan kepercayaan dan adat istiadat. Keduanya seringkali menghadapi tantangan dan penolakan dari keluarga mereka dan masyarakat sekitar. Masalah ini masih menjadi perdebatan hangat di India dan masih ada banyak yang harus dilakukan untuk mengatasi diskriminasi dan kekerasan yang terkait dengan pernikahan antaragama di negara tersebut.
Kegagalan cinta Asif Ali. Baru-baru ini, Februari 2023, viral di media sosial lantaran seorang pria ditolak lamarannya oleh pujaan hatinya asal Wajo, Sulawesi Selatan. Cerita cinta pria 32 tahun ini bermula dari grup WhatsApp motivasi hijrah sejak lebih dari setahun lalu. Pria yang punya nama lengkap Asif Ali Bor tersebut akhirnya dipertemukan dengan Syarifah Hairunisa alias Nisa asal Wajo, Sulawesi Selatan via chat WhatsApp. Dengan seiringnya waktu, entah dari mana asal datangnya cinta, Ali dan Nisa pun terjadi hubungan asmara dan kerap kali komunikasi jarak jauh. Keduanya saling mencintai dan berniat menikah di Indonesia. Demi mewujudkan impian tersebut, Ali bertekad memutuskan kontrak pekerjaannya di Saudi serta menghabiskan uang tabungan untuk mengurus surat-surat di negaranya India hingga belanja-belanja hadiah calon istri dan biaya perjalanan ke Indonesia. Belum lagi uang yang dikirimkan untuk gadis berusia 25 tahun tersebut sekitar 9 juta rupiah. Awal Februari 2023, Ali tiba di Jakarta. Sewaktu Ali di Jakarta, Nisa meminta Ali secepatnya terbang ke Makassar dan sudah dipastikan akan ada yang menjemputnya. Namun alangkah malang nasib Ali setiba di Makassar. Ali yang hanya seorang diri tanpa kenalan siapapun di Indonesia selain Nisa, ternyata Ali tidak dijemput oleh siapapun. Nomor kontak Nisa yang biasa dihubungi pun tiba-tiba diblokir dan tidak dapat dihubungi. Namun perjuangan Ali belum sampai di situ, guys. Foto KTP yang pernah diberikan Nisa kepadanya pun menjadi jalan untuk sampai di rumah sang gadis. Namun seribu sayang, kedatangan Ali bukanlah tamu spesial bagi keluarga Nisa. Ali tetaplah orang asing dan jauh di negeri seberang. Sedahsyat apapun perjuangan Ali, bagi keluarga Nisa Ali bukanlah pilihan terbaik. Lamaran Ali ditolak dengan dalih Nisa sudah dijodohkan dengan pria pilihan orang tua. Kejadian ini cukup viral di berbagai media sosial. Tak hanya viral di Indonesia, bahkan di mancanegara pun, termasuk di negara Ali sendiri, India. Kabar kasus Ali demikian menjamur dan menjadi kabar paling menyedihkan di dunia. Warganet Indonesia berharap ada yang bisa membantu pria malang tersebut, dan beberapa hari kemudian, harapan itu pun terkabul melalui Akash Elahi, seorang kreator Indonesia asal Pakistan menjemput Ali di bandara. Ali diketahui tengah frustasi dan tanpa makan apapun selain biskuit dan air putih selama beberapa hari. Selain tidak kenal siapapun di negara ini, uang habis untuk kembali ke negaranya. Dalam kondisi demikian itu, Asif Ali pun diboyong ke rumah Akash dan tinggal dalam beberapa hari hingga waktu yang memungkinkan. Nah, dari contoh kasus-kasus tersebut menunjukkan betapa pentingnya untuk menghargai penolakan dari wanita dan betapa bahayanya ketika seorang tidak bisa menerima penolakan tersebut dengan baik. Penolakan dari wanita seharusnya tidak menjadi alasan untuk melakukan tindakan kekerasan atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Demikian seputar sejarah pria ditolak lamaran oleh wanita hebohkan dunia versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya cerita seputar kisah asmara mengharukan di kotamu, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.